Baik, Umurwah dimulai. Halo, Umurwah. Bismillah. Saya dimulai. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu as-samarati ay an la yakuna hunaka ju'un walakin tankisu samaratu tunza'u Tankus, barak tankusu. tankus Iya, tankusu. tankusu samaratu tunza'u barakatuha fi zuru'i wan nakhili wa fil asjaril ukhra wallahu azza wa jalla يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فيقابل النفس. Bentar. Kalau dzaqo merasakan. Tapi kalau liudhiko, adzaqo, yudhiku itu membuat mereka merasakan, membuat merasakan. Ini liudhiko. يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا Oh, la'allahum yarji'un. نعم أستاذ. فيقابل النفس هذه المصائب بدرجات مصنوعة بالتسبب Mutanawwi'atin. Iya, tanawu. Tanawu itu bermacam-macam, berjenis-jenis. Mutanawwi. Bidayatin. فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة بالتسخط أو بالصبر أو بالرضا أو بالشكر كما قلنا فيما سبق والله الموفق. Ya. الآية الثالثة قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية العاشرة. يوفى الصابرون أي يؤتى الصابرون أجرهم أي ثوابهم. وقوله Ya, thawabahum. Ajrahum ay sawabahum. Sawabahum. نعم أستاذ. Ya, وقوله بغير حساب وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عز وجل وهذا يدل على أن أجره عظيم وأن الإنسان لا يمكن أن يتصور Wazannya dulu. ini soro Ustaz. Soro ya suru. Itu ada taknya. Tafa'ala. Yatasuro. Enggak. Tafa'ala. Tasawwaro, yatasawwaru gitu. Tasawwaro, tafa'ala, yatafa'alu. Tasawwaro, yatasawwaru. Tafa'ala yatafa'alu. Ya, berarti gimana? Tafa'alu yatasawwaru. Berarti ada an. Yatasawwaru. Nah, gitu ya. Yatasawwaru hadzal ajra. Hadzal ajra. Nah, Ustaz. Iya, terus di annahu lam yuqabil bi'adadin. Bal huwa akun ma'lumun indallahi wala hisaba fihi. La yuqalu mislan. masalan.
Kalau mislan Ustaz? Masalan ini. Masalan bukan mislan. Kalau mislu itu nanti biasanya dia mudhof ilaih, mislu nggak ada alifnya. Yuqalu masalan contohnya al-hasanatu Al-hasanatu bi asyrati amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Bal ya. yuqalu innahu yuwaffa ajruhu bi ghairi hisabin. Wa fi hadhil ayati minat targhibi fi sabri ma huwa dhahirun. Thumma qala al-muallifu al-ayatu rabi'atu qawluhu ta'ala walama sabaru fara inna dzalika lamin azmil umuri. Suratul Syura al-ayatu salisatu wal arba'una ay annal ladzi yasbiru ala adan nasi wa yahtamiluhum wa yaghfiru lahum sayyi'atihim allati yusi'una biha ilaihi. Inna dzalika lamin azmil umuri ay min ma'zumatiha wa syada'idiha allati tahtaju ila muqabalatin wa musabaratin wala siyama idza kana al-adzal ladzi yunalul insanu bisababi jihadihi fi azza wa jalla. Yanalul insanu ya. Yanalul insanu bisa babi jihadihi. Ya benar-benar. Alladzi yanalul insanu. Ulangi lagi. Wala siyama idza kana al-adha alladzi yunalul insanu bisababi Yanalu. Ya. yanalu Yanalu mendapatkannya. Yanalul insanu bisababi jihadihi fillahi azza wa jalla wa bisababi ta'atihi bi anna hadiyatan nasi laha asbabu muta'addadatun mutanawwi'atun. Asbabun muta'addidatun. Ta'addada ya ta'addudan muta'addidun. Karena ini muannas muta'addidatun gitu ya. Muta'addidatun li'anna al-adiyatan nasi laha asbabun muta'addidatun mutanawwi'atun. Fa idza kana sababuha ta'atallahi azza wa jalla jihada fi sabilihi wal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fa innal insana yusabu itu yusabu ala yusabu ala dzalika min wajhaini. Iya. Udah ya? Berkata penulis rahimahullah, firman Allah Ta'ala as-samarat, buah-buahan, yaitu tidak ada di sana kelaparan. Ulangi lagi, nggak jelas soalnya putus-putus. Tidak ada kelaparan ya, tapi tidak ada di sana kelaparan, akan tetapi buah-buahannya yang berkurang, dicabutnya keberkahan pada buah-buahan tersebut. Di dalam taman itu ada tanaman-tanaman kurma dan tanaman pohon-pohon kurma dan pohon-pohon tanaman yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla menguji para hambanya dengan perkara-perkara ini agar sebagian orang yang bekerja. Filenya dulu. Liyudhiko adzaqo yudhiku, membuat, merasakan, agar Allah membuat merasakan mereka itu sebagian perbuatan yang amilu, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Agar Allah memberikan ataupun Allah membuat mereka merasakan sebagian
perbuatan yang mereka kerjaan la'allahum, semoga mereka nanti bisa rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi musibah-musibah itu diturunkan kepada hamba agar si hamba ini merasakan sebagian akibat dari perbuatannya itu, supaya nanti dia bisa rujuk kembali kepada Allah. Terus halo, halo, terputus ini suaranya. Halo, kedengaran nggak yang lainnya? Atau Insya punya Allah anak yang ada Ustaz, suaranya ada. ada ya? Umurah yang nggak ada ini suaranya. Halo, Murwa. Mungkin jaringannya bermasalah. Iya, mungkin. Tapi ada ini, mic-nya juga terbuka. Mungkin ada tamu kali atau jaringan kurang Bentar bagus. Ustaz, jaringannya putus. Oke, teruskan lagi ya. Tadi sampai di mana Ustaz? Fayuqabilun nasu, Bayu, maka manusia menerima musibah-musibah ini dengan tingkatan yang berbeda-beda, menghadapi ya. dengan Yuqabil, menghadapi. manusia menghadapi musibah ini dengan tingkatan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Ada yang Ada dengan kemarahan, kesabaran, dengan ridho atau dengan bersyukur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Semoga Allah memberikan taufik. ya, sebagaimana telah kami katakan sebelumnya ya. Kemudian al-ayatul tsalitsah. Ayat yang Ayat ketiga, firman Allah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. ini iwafa ini ditunaikan. Nanti artinya yu'ta, diberi, ditunaikan. Dan sungguhnya orang-orang yang sabar ditunaikan pahala mereka tanpa atau balasan mereka tanpa perhitungan. Halo. Halo. Ini ada kurang. Halo. Yuwafas sabiruna, yaitu orang-orang yang bersabar itu diberikan ajarahum, Pahalanya, balasannya, bahum, balasan atau imbal. sawab, pahala ya. Kalau balasan Ustaz, Balasan itu ajar aja tuh balasan. Cuma sawab ini lebih mengarah condong kepada kebaikan, kepada pahala ya. Kan balasan itu ada dua nanti, balasan yang sifatnya itu negatif dan balasan sifatnya positif. Kalau balasan negatif ya dosa, kalau balasan yang positif pahala ya. Di sini kita sawab pahala ya, pahala. Itu diberikan orang sabar ini, orang sabir ini pahalanya, pahala mereka. Wa dan qaluhu, firman Allah yang waqauluhu hisabin, bighairi tanpa sabin, apa tanpa perhitungan. ya, Hal yang itu demikian sesuatu itu bahwasanya amal-amal soleh itu berlipat ganda pahalanya. iya, dilipat gandakan. Al hasanatu, satu kebaikan, Dengan satu kebaikan dengan 10 iya, dilipat gandakan dengan yang 10 atau sampai 10 yang misalnya nah, sampai sampai 700
700 kali lipat. lipat. Ya, sampai 700 lipat. Sampai kelipatan yang banyak. Jadi di sini disebutkan pahala tanpa hisab. Kenapa? Karena yang namanya amalan soleh itu satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan yang semisalnya atau sampai 700 sampai tingkatan-tingkatan yang banyak, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Adapun sabar, maka sungguhnya mudha'afatahu, kelipatannya itu takti, ya, datang bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tidak ada disebutkan 800 lipat kah atau 1000 lipat kah, tapi tanpa perhitungan. Ini menunjukkan besarnya pahalanya. Diartikan dulu. Ayo Murwa, diartikan. Nah, Ustaz. Adapun sabar, Adapun kesabaran sesungguhnya kelipatannya. kesabaran. Mudha'afah itu kelipatannya. Adapun sabar kelipatannya itu datang tanpa perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus Hal ini menunjukkan bahasanya ganjaran kesabaran itu besar. Ya. Iya, besar. Sesungguhnya seorang insan tidak mungkin bisa membayangkan pahala ini. Dan bahwasanya seorang insan nggak mungkin bisa dia membayangkan pahalanya ini. Li'annahu, karena sesungguhnya lam yuqabil bi'adadin. Dia tidak menerimanya dengan angka-angka kelipatan. Tidak sebagaimana amalan soleh yang lainnya. Dilipatkan menjadi 10 atau 700 atau yang banyak. Tapi kalau untuk sabar, inilah yuqabil atau lam yuqabil bi'adadin. Dia tidak menerima kelipatannya itu dengan angka-angka, dengan bilangan-bilangan. Ya, tapi tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bal huwa amrun ma'lumun. Bahkan itu adalah perkara yang, tapi itu perkara yang diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hisab, tidak ada perhitungan di dalamnya. Ayo teruskan. La yuqalu. Halo. Halo Murwa. Oke, ini Ana artikan aja ya. Atau siapa yang mau mengartikan di sini biar cepat. Halo. Ummu Haula, Ummu Adelin, atau Ummu Ibrahim, atau siapa yang mengartikan? Nih, suara anak kedengeran gak ini? Dengar Ustadz, bagus suara Ustadz. Nggak ada yang jawab, diam aja. Saya kira nggak suaranya nggak apa, sinyalnya putus, sinyalnya jelek. Ayo siapa yang mengartikan ini? Perhatikan aja ya biar cepat ya. Sabru, adapun kesabaran, maka sungguhnya kelipatan itu datang tanpa adanya perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasannya pahala dari kesabaran itu azim, besar. Wa anal insan, dan bahwasanya insan nggak mungkin bisa yatasawar, menggambarkan pahala ini, membayangkan pahala ini. Li'annahu lam yuqabil bi'adadin, karena sungguhnya dia tidak menerima pahalanya itu dengan jumlah bilangan. Bahkan dia adalah perkara yang maklum. Pahalanya itu nanti maklum diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perhitungan di dalamnya. La yuqalu, tidak dikatakan contohnya satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisalnya sampai 700 lipat. Ya, ini enggak dikatakan seperti itu kalau kesabaran. Satu kesabaran dibalas 10 kali lipatnya enggak, ya. Bal yuqalu, tapi dikatakan innahu yuwaffa ajruhu atau yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Akan tapi dikatakan sungguhnya orang sabar ini yuwaffa, ditunaikan, diberikan ajrahu, pahalanya tanpa perhitungan. Ya. Wa fi hadhil ayati, dan dalam ayat ini minatargib, ada dorongan, motivasi dalam masalah kesabaran. Ma huwa zahirun, sebagaimana yang telah zahir, sebagaimana telah nampak ya dari
dalil di atas. Tsumma qala al-mu'allifu, kemudian mu'allif mengatakan ayat yang keempat, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari perkara yang ditekankan. Ai annalladzi, Umurwa sudah datang belum ini? Umurwa? Halo, Umurwa? Ada nggak Umurwa ini? Belum Ustaz. Nggak ada, Nggak ada. Ustaz. Nggak ada dia. Mungkin Oke, jaringannya. iya, yaudah kita lanjutkan aja ya. Ai maksudnya adalah annalladzi yasbiru ala adzan nasi wa yahtamiluhum wa yaghfiru lahum sayyi'atihim allati yusi'una biha ilaihi fa inna dzalika lamin azmil umur. Yaitu maksudnya adalah bahwasannya orang yang bersabar ala adzan nasi, atas gangguan manusia, wa yahtamiluhum, dan dia menahannya gangguan tersebut, ya, wa yaghfiru lahum, dan maafkan mereka atas keburukan-keburukan yang mereka lakukan kepada orang yang sabar tersebut, yang mereka melakukan keburukan tersebut kepadanya. Fa inna dzalika, yang demikian itu adalah termasuk dari perkara yang ditekankan. Jadi barang siapa yang bersabar terhadap gangguan manusia dan menahannya, ya, wa yaghfiru, dan maafkan kesalahan-kesalahan mereka, maka yang demikian itu termasuk lamin azmil umur, termasuk perkara yang diutamakan, ditekankan. Ai min ma'zumatiha wa syada'idiha, yaitu maksudnya adalah perkara yang ditekankan min ma'zumatiha, yaitu matlub, perkara yang dituntut secara syariat. Jadi bersabar atas gangguan manusia dan maafkan, ini perkara yang diutamakan, perkara yang dituntut secara syar'i. Wa syada'idiha, dan juga barang siapa itu termasuk perkara yang ditekankan yang dituntut secara syar'i, dan juga syada'id, kesukaran yang dia itu butuh kepada muqabalah dan musabarah, butuh kepada sikap menghadapi gangguan manusia tersebut, dan juga butuh keteguhan dalam sabarnya itu. Jadi memaafkan atau bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, ini termasuk perkara yang ditekankan, ya, perkara yang ditekankan yang dituntut secara syariat. Dan ini butuh kepada musabarah, meneguhkan kesabarannya. Walasiyama, lebih-lebih idza kanal adza, jika gangguannya itu alladzi yanalul insanu bisababi jihadihi fillahi azza wajal. Lebih-lebih jika gangguannya itu seorang insan mendapatkannya disebabkan karena jihadnya dia fi sabilillah. Wa bisababi taatihi, dan juga dengan sebab ketaatannya. Li'anna adhiyatan nasi laka laha asbabun muta'adidatun mutanawwi'atun. Karena sesungguhnya gangguan yang seorang insan itu, akan sesungguhnya gangguan manusia pada dirimu itu memiliki sebab-sebab yang banyak, yang berjenis-jenis. Mungkin gangguan yang disebabkan karena perang, gangguan yang disebabkan karena berdakwah, gangguan yang disebabkan karena ini dan itu, banyak ya, berjenis-jenis. Fa idza kana sababuha ta'atallahi azza wa jal wal jihada fi sabilillah wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fa innal insana yusabu ala dzalika min wajhaini. Nah, kalau gangguan manusianya itu disebabkan karena ketaatan kepada Allah azza wa jal dan juga jihad fisabilillah, dan juga gangguannya disebabkan karena dia beramar ma'ruf nahi munkar, maka sesungguhnya seorang insan tadi itu dia akan diberikan pahala atas kesabarannya itu dari dua sisi. Yang pertama, al-wajhul awal, sisi yang pertama, min adhiyatillati tahsurulaha, yaitu dari gangguan yang terhasilkan untuknya, ya, gangguan yang menimpa dirinya. Ini dari pahala pertamanya. Kemudian pahala dari sisi kedua, dia mendapatkan sobruhu, dari kesabarannya, ala hadith ta'ah, atas ketaatan ini yang dia diganggu karena ketaatan tersebut. Jadi kalau orang misalnya berdakwah kemudian dia
diganggu oleh manusia dalam dakwahnya, maka dia mendapatkan dua pahala ataupun mendapatkan pahala dari dua sisi. Dari sisi gangguan manusia yang terhasilkan kepada dia, karena kalau kita diganggu orang, kan kita mendapatkan pahala atas gangguan tersebut. Kalau kita maafkan, kita dapat pahala. Karena juga nanti di akhirat kan kita akan istilahnya diadili. Kalau nanti dia berbuat dolim mengganggu kita, nanti akan diadili. Imma bisa jadi dosa kita dikasih ke dia, atau pahala dia yang kita ambil. Kedua, sisi kedua, ini kesabaran orang tersebut di atas ketaatan ini. Yang gara-gara ketaatan ini, yaitu tadi berdakwah misalnya, dia diganggu oleh manusia. Paham ini? Jadi kalau yang gangguan manusia disebabkan karena ketaatan kepada Allah, ini mendapatkan dua sisi pahalanya itu. Nah, berbeda kalau dia diganggu nggak karena sebab apa-apa, biasa aja gitu lagi, dia diganggu sama manusia. Berarti dia cuma dapat apa? Pahala ininya, sabarnya dia ketika diganggu manusia tadi. Coba dibalik ini, siapa? Adelin. Wa fi hadal ala sabri insan. Ini apa ya? Benar ini. Ya, ini bagian saya, Ustaz. Oh, ini bagian anti ya? Oh, tadi udah ya berarti ya? Iya. Kepanjangan. Subhanallah. Aduh, nggak ngomong tadi, Adelin. Ya apa-apa, Ustaz. Ayo, dibaca. Iya, bismillah. Qala Syari rahimahullah. Wa fi hadhil ayati hasun ala sabril insani ala adiyatin nasi wa maghfiratihi lahum ma asau ilaihi fihi. Walakin, ya Ustaz, walakin kan ini? Ya, walakin. Kalau sebelumnya tuh habis kata walakin tuh fiil, kan baca walakin ya. Walakin. Kalau domir kita walakin nahu atau walakin naha. Walakin yang bagi Walakin yang bagi an ya'lama anal maghfirata an sama dimajulkan ini. Ya Ustaz. An yu'lama dimajulkan. An yu'lama. An yu'lama anal maghfirata liman asa'a ilaika laisat mahmudatan alal itlaki fa inna Allah ta'ala qayyada ya Ustaz ya. Ya, qayyada, mentakidnya, mengikatnya. Fa inna Allah ta'ala qayyada hadza bi anna yakuna bi an yakunal afwa makrunan. Yakunal afu. Ini isimnya kana. Oh iya. Ini kau udah wow. Iya. Bi an yakunal afu makrunan bi islahi faqala bil islahi faqala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Aswara ya Ustaz. Suro. Oh ya, Asura al-ayah arba'un. Amma idza lam yakun fil afwi wal maghfirati islahun fala ta'fu wala taghfir. Fala ta'fu. Oh, wala ta'fu wala taghfir. Misalu dzalik law kana alladhi asa'a ilaika syahshan ma'rufan bisyarri wal fasadi wa annaka law afauta anhu lakana bidzalika ziyadatun fi syarrihi. Iya. Wa fi hadhil hali al-afdalu an la ta'fu anhu bal ta'fu. An la ta'fu. Ada an ya? Oh, walaupun ada la-nya ya? Iya, la-nya itu nggak pengaruh kan. Itu bukan positif dan negatif aja suatu kalam. Fa fi hadhil halil afdalu an la ta'fu anhu bal ta'khudhu bihaqqika min ajlil islahi. Amma idza kana syahsu
idza afauta anhu lam yatarattab alal Ya. Lam yatarattab ya. lam yatarattab alal afwi anhu mufsidatun. Mafsadatun. Oh, mafsadatun fa innal afwa afdalu wa ahsanu li'anna Ya. Allah yaqulu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Surah Ayat. al-ayah al-arba'un. Wa idza kana ajruka 'ala Allahi lakana khairan laka min an yakuna dzalika bimu'awadatin Ah, ta'khudhu 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 min a'mali sahibika ya Ustaz. ya sahibika. Sahibika as-solihati. Mm-mm. Sudah sampai situ. Udah, identikan dulu. Agak besar dikit suaranya Adeline ya, kurang jelas suaranya. Iya Ustaz. Agak jauh. Wafida kedengaran Ustaz. Iya, kencangkan dikit ya. Ayo ulangi lagi. Wafi Iya. hadhihi ayat. Dan di dalam ayat ini ada motivasi untuk bersabar gitu Ustaz. Ya, Manusia agar bersabar ya, dari gangguan manusia. oke, benar terus. Dan ampunan ya bagi mereka. Jangan juga motivasi untuk maghfirah, untuk mengampuni mereka, memaafkan mereka. Yang telah berbuat keburukan kepadamu. Iya, memaafkan mereka atas kesalahan atau keburukan yang mereka lakukan kepada kamu. Terus, akan tetapi Semestinya diketahui bahwa selayaknya harus diketahui. Ya, jadi selayaknya harus diketahui bahwasannya ampunan atau ampunan bagi memaafkan atau memaafkan bagi orang. siapa memaafkan orang bagi siapa yang telah berbuat jahat kepadamu. Itu sama sekali bukan termasuk pujian gitu Ustaz. Iya, enggak. Jadi dan selayaknya perlu diketahui bahwasannya memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kamu itu tidaklah terpuji selamanya. Kadang-kadang Tidak lagi. iya, alal itlak itu maksudnya secara mutlak gitu. Secara mutlak tuh selamanya lah gitu. Dan gini, jadi yang namanya memaafkan orang itu nggak selamanya baik gitu loh, nggak selamanya terpuji. Kenapa? Kadang-kadang ada perkara yang harus kita nggak beri maaf kepada orang. Nah ini mutlak ini maksudnya tuh mutlak tuh bebas gitu loh, mutlak tuh lepas. Secara bahasa mutlak itu artinya lepas. Tapi kalau kita artikan secara bahasa kita, jadi perlu diketahui bahwasanya memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita itu laisat, enggaklah terpuji selamanya. Karena sungguhnya Allah Ta'ala qayyada, mentakid, membatasi. Apa Ustaz? Membatasi, qayyada, mengikat, membatasi perkara ini, yaitu bi an yakuna, bahwasannya yaitu dengan keberadaan memaafkan itu digandengi atau dibarengi dengan perbaikan. Iya. Allah mengatakan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah gitu ya Ustaz. Iya, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Ini aslah itu perbaikan ya. Jadi islah itu mengadakan perbaikan. Iya. Amma idalam, Dan apabila tidak terjadi perbaikan dalam maaf dan ampunan gitu Ustaz maksudnya. jadi wa amma idalam yakun fil afi wal maghfirati islahun. Adapun jika di dalam memaafkan dan memberikan ampunan itu tidak ada islah, tidak ada perbaikan, maka jangan kamu maafkan dan jangan kamu ampuni. Iya. Nah, contoh di sini misalu dzalika. Contohnya yang demikian itu. Seandainya jika ada seorang yang berbuat jahat kepadamu, seseorang
berbuat Ah, jahat kepadamu, orang yang dikenal gitu, ma'rufan, orang sudah dikenal ma'ruf dengan keburukan dengan keburukan dan kerusakan, dan maka kerusakan. jika kamu maafkan dia, Ah, niscaya kejelekannya akan bertambah gitu kan ya Ustaz ya? maka pada yang demikian itu akan bertambah dalam kejelekannya orang itu. Maka dalam hal ini Lebih baik lebih baik, eh, lebih baik kamu tidak memaafkannya gitu Ustaz. ya, kamu jangan maafkan dia. Bahkan kamu mengambil Balasan hak kamu. kebenaran, hak dari balasan Mengambil hak kamu misalnya gini, kamu kamu ginilah, eh, contoh ya, Adilin sudah terkenal orangnya pencuri nih, ya, terkenal dia ma'ruf pencuri, ngadakan perusahaan suka mencuri, suka nipu. Nah, kamu ngambil uang saya atau kamu nipu saya, maka seperti ini jangan kamu maafkan karena orang ini terkenal dengan keburukannya, dengan mencurinya itu. Kalau kamu maafkan nanti dia akan bertambah keburukannya terus. Orang mari-mari nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, iya. beda nanti kalau nanti orang soleh dia berbuat kesalahan sekali itu dimaafkan. Tapi kalau orang dari kenal dengan keburukan, nah ini jangan dimaafkan. Makanya seperti ini, kadang seperti ini yang afdol untuk tidak memaafkan dia. Bahkan kamu ambil hak kamu. Tadi misalnya duit yang kamu dicuri atau yang ditipu, nah kamu ambil hak kamu. Hmm, Min ajli islah agar tercipta jelek. perbaikan. Perbaikan. Iya, jadi kan kalau kamu ambil hak kamu kan, jadi dia nanti dihukum. Nah ini akan mengandung perbaikan. Jadi misalnya kamu dipukul atau kamu biasa dianiaya orang gitu kan sama yang orang itu biasa terkenal dengan menganiaya. Kamu hak ambil hak kamu tuntut dia supaya apa kejahatannya berhenti dan tercipta perbaikan. Perbaikan itu maksudnya hilang dari dirinya apa keburukannya tadi Keburukan. itu. Nah, kemudian berikutnya adapun Atau adapun apabila seseorang jika kamu maafkan kemudian dan berakibat tidak apa ya, tidak berakibat tidak tidak berakibat mafsadah atas ya atas 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 pengampunan kamu itu, ya, maka yang demikian ini memaafkan itu lebih afdol dan lebih baik. lebih baik karena Allah Jadi berfirman, barang eh, siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka balasannya atas tanggungan Allah. ya, Dan pahalamu apabila pahalamu benar kan Ustaz? iya, Pahalamu jadi balasanmu atau pahala kamu dari atas Allah, niscaya kebaikan sungguh untukmu. itu lebih baik, enggak itu lebih Oh, baik, sungguh lebih lebih baik baik bagi kamu, ya, daripada. sebagai ganti. Oh, daripada Iya benar, daripada yang demikian itu sebagai ganti yang kau ambil dari amalan soleh sahabat kamu atau teman kamu itu yang berbuat jelek sama kamu itu. Ustaz. Jadi gini maksudnya, misalnya kamu terkenal baik lah, kamu terkenal orang yang suka nasihat, baiklah terkenal baik. Tiba-tiba kamu berbuat jelek sama saya, misalnya kamu ngambil uang saya lah mencuri sekali itu. Padahal kamu nggak pernah terkenal dengan mencuri. Terus kamu berbuat kesalahan sama saya, berbuat jelek sama saya, kamu curi uang saya 1.000. Makanya seperti ini ya, kita yang afdal adalah memaafkan daripada nanti kita apa muawidoh atau muawadoh kita mendapatkan ganti yang kita ambil dari amalan kebaikan kamu nanti di akhirat. Soalnya Hmm, kan nanti kalau kamu berbuat nyurang sama saya 1.000 misalnya, otomatis kan amalan soleh kamu yang baik itu nanti saya ambil kan gitu. Maka di sini iya. dikatakan jika pahala yang engkau itu di sisi Allah nanti besar pastikan itu lebih baik bagi kamu daripada engkau mendapat ganti yang kamu ambil dari amalan soleh ya pelaku yang tadi itu teman kamu itu atau yang berbuat jelek sama kamu. Hmm. Mafhum sampai sini, Adilin? Iya, Ustaz. Iya, agak-agak susah-susah sedikit ya. Iya, ini kalau kita mengartikan bebas mungkin gampang ya. Cuma kalau kita sesuai konteks emang agak perlu diatur emang persiapan. Tapi Iya, ini Ustaz. ringkasnya. Jadi yang namanya memaafkan itu nggak selamanya terpuji. Ada kalanya kita memaafkan, ada kalanya tidak. Kita mengambil hak kita. Tadi itu perinciannya. Kalau emang itu orang itu terkenal terkenal suka menganiaya gitu ya, maka yang seperti ini jangan dimaafkan, tapi kita ambil hak kita tuntut.
Adapun kalau orang itu orang terkenal dengan kebaikan, nggak pernah berbuat jelek lah sama kita, terus sekali dia berbuat salah sama kita, ya ini dimaafkan. Karena ini pahalanya lebih besar daripada kita nggak maafkan, kemudian mengambil amalan solehnya dia sebagai gantinya. Taib al-ayatul khamisah. Mulai Ustaz. Ya, Bismillah. gimana kitabnya udah ada nggak? Nanti di kapan Ustaz? Belum ada. Hah? Belum Belum ada ada. ya? Oh ya wes. Ayat tanggal Bismillah. 5. Qala syarih rahimahullah al-ayatul khamisatu qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah al-ayah as-salisa wa khamsun ba'dal mi'ah. Amrullahi subhanahu wa ta'ala an nasta'ina 'alal umuri bis sabri 'alaiha li'anna al-insana idza sabara wa antazara al-faraja minallahi sahulat 'alaihi al-umuru. Fa anta idza asabta bi syai'in yahtaju ila sabri fasbir wa tahammal wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Wa amma sholatu fa innaha tu'inu 'alal umuri diniyati wad dunyawiyati hatta inna rasula alaihi salatu wassalamu zakara anhu annahu idza hazabahu amrun faza'a ila sholati wa bayyana Fazi'ah. fazi'a Iya. fazi'a ila Allahi wa bayyana Allahu fi kitabihi Ila sholat. Fazi'ah ila sholat. ila sholat wa bayyana Allahu fi kitabihi anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari fa idza sta'ana al insanu bis sholati ala umurihi yassarallahu lahu dzalik li anna sholata silatun bainal 'abdi wa baina rabbih fayaqiful insanu fiha baina yadayillahi wa yunajihi wa yad'uhu wa yataqarrabu wa yataqarrabu ilaihi bi anwa'il qurbatil lati takunu fi hadhihi shalah fakanat sababan lil muawwanati. Sampai Ini sini Ustaz. ma'unah. Ma'unah. Oh, Ma'unah. oh Ma'unah itu muawwanah. ma'unah. Kalau muawinati ya wazannya apa nanti? Kacau. Ma'unah. Ma'unah pertolongan. Iya. Maunah bentuk dari apa Ustaz? Aana. Aana Ustaz. Aana. Ma'unah itu Mati ya, aslinya apa Ustaz? Aana. Allah alam ini mas dari apa? Cuma yang tahu ini ma'unah ya bacanya ya. Coba dicari ya. Ana yu'inu i'anatan kalau ana itu. Oh, Ma'unah itu ana deh, ana. Ini masdar mimi kayaknya. Mungkin. Atau nggak tahu apa ini. Ayo dihentikan dulu. Ayat kelima firman Allah Ta'ala mohon ampun, minta pertolonganlah kalian dengan sholat dan dengan sabar dan sholat karena sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya anasta'ina kita meminta pertolongan atas segala urusan yaitu dengan sholat di atasnya karena Dengan sungguhnya sabar. dengan sabar di atasnya karena sungguhnya manusia apabila dia bersabar dan dia menanti kelapangan dari Allah maka segala urusannya akan mudah. Iya. Maka engkau apabila telah menimpa padamu sesuatu yang engkau butuhkan kesabaran maka bersabarlah dan tahammal, menanggunglah Ustaz. Ini fa'anta idza usibta. Oh, Itu idza dimajulkan. usibta apabila kamu diberi musibah dengan sesuatu yang maka membutuhkan kesabaran. Enggak. Maka dan kamu jika diuji atau ditimpa dengan sesuatu yang kan yang membutuhkan
yang membutuhkan kepada kesabaran, Yang maka membutuhkan bersabarlah, kesabaran, maka bersabarlah dan tahanlah. tahanlah. Iya, iya, tahammul itu daya tahan ya. Oh, Kalau di sama. kalau di kalau di botol-botol apa itu, botol-botol herbal itu suka ada tuh tahammul jism, daya tahan tubuh. Oh, Tapi di sini iya. maksudnya adalah menahan musibah tersebut, jadi tahan, jadi sabar, tahan. Iya, iya. Terus ketahuilah Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran, dan bahwasanya kelapangan itu bersama dengan kesulitan, dan sungguhnya segala kesulitan ada kemudahan. dan ya ini hadis ya, ingat-ingat ini. Jadi Hadis Arba'in. itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesusahan, dan bersama kesempitan ada kemudahan. Bersama kesusahan ada kemudahan. Wa amma sholat, Adapun sholat, maka dia sungguhnya tu'inu, menolong segala urusan agama dan dunia dan duniawi. ya, Sampai hingga bahwasanya Rasulullah SAW telah sampai Rasul sampai Rasul SAW ada seseorang yang menyebutkan tentang hal beliau gitu, Ustaz. ya dzukira anhu, disebutkan dari beliau, Disebutkan dari beliau atau diriwayatkan atau disebutkan dari beliau bahwasannya beliau ini bahwasanya beliau ini adalah Rasul apabila mengalami sesuatu masalah yang serius, maka ia segera melakukan sholat. nah, kalau dia tertimpa suatu perkara yang inilah ya, maka dia segera sholat. Terus Dan Allah menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya sholat itu dapat mencegah dari keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Dan apabila seorang manusia minta pertolongan dengan sholat atas segala urusannya, maka Allah akan mudahkan hal itu. Karena sebenarnya sholat adalah penghubung antara hamba dengan Robnya. Dan ya, seorang manusia, sholat itu sila, ingat ya, sholat itu adalah sila penghubung antara seorang hamba dengan Robnya. Terus kayak itu, seorang manusia itu diam, berdiri, yakifu wa berdiri. berdiri di antara kedua tangan Allah, Ustaz. Ya enggak, baina ya, berdiri di hadapan Allah gitu loh. Baina yada itu di hadapan. Hadapan aja. Iya, di hadapan. Seorang manusia berdiri di antara di hadapan Allah. Langsung aja ya, di hadapan Allah, wa yunajihi, dia menceritakan dan berdoa kepadanya gitu, Ustaz. Dia bermunajat kepada Allah. Bermunajat, berdoa kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Diri kepada Allah takun, sehingga takunu fiha, yang ada semua itu di dalam sholatnya gitu, Ustaz. Ya, takunu fiha di sholat, yang mana semua jenis-jenis qurabat ini ada dalam sholat, seperti berdoa, zikir, semuanya isinya apa ya, takut kepada Allah. Maka sholatnya itu sholat adalah sebab dia mendapatkan pertolongan. Nah, sudah berarti ini ya. Sudah. Nah, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ummu Ibrahim ya. Naam Ustaz, hayakallah wa bayyakallah. Walaka bil Qala doa. al-muallif rahimahullah ta'ala. Qauluhu ta'ala innallaha ma'as sabirin. Ummu Ibrahim bidzalikal qasaf. dikeraskan sedikit, suaranya enggak terlalu jelas. Dikeraskan sedikit suaranya. Afwan juga Ustaz, ini anak kelempar udah berapa kali. Sinyalnya buruk. Sinyal kami buruk Ustaz. Kami udah keluar berapa kali aja ini. Oh gitu ya, apa ya? Ya udah pendapatnya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Qauluhu ta'ala innallaha ma'as sabirin, yani bidzalika ma'iyatul khatatu li'anna ma'iyatullahi subhanahu wa ta'ala tanqasimu ila qismaini. Al-awwal ma'iyatun ammatun
syamil ma'iyatun amatun syamilatun likulli ahadin wahiyal madhkuratu fi qawlihi ta'ala wa ma'akum aina ma kuntum suratul hadid al-ayah ar-rabi'ah wa fi qawlihi ta'ala yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum suratul mujadalah al-ayah as-sabi'ah wa hadhil ma'iyatul 'amatu syamilatun li jami'il khalqi fama min makhluqin illa wallahu ta'ala ma'ahu ya'lamuhu wa yukhitu bihi sultanan wa qudratan wa sam'an wa basaran wa ghaira dzalika. Asani ammal ma'iyatul khasatu fahiyal ma'iyatul lati taqtadin nasra wa ta'yida wa hadhihi khasatun birrusuli wa atba'ihim laysat likulli ahadin innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun suratun nahl al-ayah mi'ah wa thaminah wa ishrun innallaha Manin wa isrun. Mi'ah. kok samanin Ustaz? Iya, 128. Kalau Tidak baca dari depan ya, Ustaz? Gitu. al-ayat as-samina wa ishruna ba'dal mi'ah. Kalau mau dari depannya ya. As-samina wa ishruna. Terus Ya, minah wa ishruna wa ba'dal mi'ah. Inna Allaha ma'as sabirin wa ma ashbaha dzalika minal ayati allati ala hadhil ma'iyatil khassi. dibalik dulu nih. Oh, udah. Sudah, Ustaz. Oh, udah. Diartikan dulu. Firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yakni maksudnya sabar di situ adalah ma'iyah khosah, kebersamaan yang khusus. Bidzalika yakni maksudnya adalah bersamanya itu, yakni bidzalika sungguhnya Allah bersama orang sabar, yaitu bersama yang khusus, al-ma'iyatul khasah, kebersamaan yang khusus. Jadi bidzalika kembali kepada ayat ya, innallaha ma'as sabirin, ini kembalinya dzalika. Tadi anak artikan yakni kebersamaan itu maksudnya gitu ya. Adalah kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang khusus. Terus dikarenakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebersamaan secara umum yang mencakup kepada seluruh person, seluruh orang. Mencakup semua orang dan semua makhluk. Dan dia disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Enggak, kemana ini ayatnya ini? Kok ana salah ya? Ma yakunu min najwa. Ma yakunu min najwa. Ini surat Mujadalah. Tidaklah ada dari 3 orang yang berbisik-bisik, melainkan dia yang keempatnya. Iya, Ustaz. Ya. Tidak kecuali dia adalah yang keempatnya dan tiada pembicaraan 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Surah Al-Mujadalah ayat 7. Dan kebersamaan
Dan yang umum ini mencakup untuk seluruh makhluk. Iya. Dan maka tidaklah semua makhluk itu kecuali Enggak. Allah Ta'ala Tidak ada bersama. makhluk. Fama min, jadi kalau ada kata mamin, memin, fama min makhlukin, maka tidak ada makhluk. Jadi hal min darsin, apakah ada pelajaran, hal min ahadin, apakah ada orang. Nah, fama min makhlukin, maka tidak ada makhluk, melainkan Maka tidak ada satu makhluk pun, melainkan Allah itu bersamanya. iya. Ya'lamu, mengetahuinya. Heeh. Dan meliputinya kekuasaannya, maksudnya gitu ya. Atau menguasainya gitu ya, Enggak, Ustaz. enggak. Kamu artikan aja langsung sultannya itu. Dan tidaklah kekuasaannya itu meliputi dia dan juga kudronya. Kudro apa? Kemampuannya dan Kemampuannya dan mendengar. penglihatannya, dan selain itu meliputi orang tersebut, meliputi makhluk tersebut. Oh, Ana artikannya gini, Ustaz. Dan meliputi, maksudnya menguasainya gitu. Dan Enggak. Kamu benar-benar kalau ada kata ahato, ya kalau ada ahato yuhitu, nanti kan ada kayak ada sultanan, ilman, kudrotan, samaan, itu kamu artikan sebagai failnya aja. gitu. Jadi kekuasaannya dan Kuasanya, kemampuannya, pendengaran. penglihatannya itu meliputi dia, gitu ya, Nah, meliputi itu aja. tadi. Kalau kita Baghair, artikan secara bahasa kan gini, dan Allah meliputi bihi orang tersebut, makhluk tersebut, ya secara sultannya, kudrohnya, samannya, dan basornya, dan yang lain dari itu. Nah, jadi kalau gitu kan agak canggung secara bahasa Indonesia ya. Nah, Terus baghair dzalik dan lain sebagainya. Yang kedua, adapun kebersamaan Allah yang khusus, maka dia kebersamaan yang menuntut, menuntut, menuntut yang mengarah kepada pemberian pertolongan dan penguatan. Iya. Dan ini khusus untuk para rasul dan yang mengikuti mereka. Iya, dan pengikut-pengikut mereka. Bukanlah milik setiap orang. Bukanlah untuk setiap orang. Untuk semua. Nah, jadi ma'iyah yang khusus ini untuk para rasul dan juga para pengikutnya, ya para ulama, pokoknya para pengikutnya lah ya. Adapun kalau ma'iyah yang umum itu untuk semua makhluk. Ya. Terus sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini dalilnya ma'iyatul khassa. Terus innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wa ma'asbah, dan ayat yang semisal itu maksudnya Ustaz. Ya, dan wa ma'asbah, dan yang semisal dengan ayat tersebut. Atau masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan kebersamaan Allah secara khusus gitu ya Ustaz. Ya, jadi ma'iyah itu ada dua ya, ma'iyah umum dan ma'iyah khusus ya. Kalau ma'iyah yang secara umum ini kepada seluruh makhluk, tapi kalau ma'iyah yang khusus, kebersamaan Allah yang khusus ini hanya kepada para rasul dan pengikutnya. Karena apa? Karena menuntut adanya pertolongan. Beda dengan kalau semua makhluk ini nggak harus adanya pertolongan, tapi kalau bersama orang-orang yang pengikutnya rasul ataupun rasul ini menuntut mengharuskan adanya pertolongan. Terus walakin, siapa nih yang baca nih, gantian satu lagi. Finish, Ustaz. No, Ustaz. Oh iya masih, maaf. Satu lagi, Sabrina ya. Ya, Ukti Sabrina apa? Oke, saya Sabrina. Baik. Bismillah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala walakinnal ma'iyyataini kiltaihima la tudullani ala anna Allah subhanahu ma'an nasi fi amkinatihim bal huwa ma'an nasi
wa huwa azza wa jalla fawqa samawatihi ala arshihi wala mani'a min dzalika fa inna syai'a yakunu fawqa wa huwa ma'aka wal arabu yaquluna ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana wa kullun ya'lamu anna al qamara fis sama'i wa yaquluna ma zilna nasiru wa suhailun ma'ana wa huwa najmun ma'rufun Iya. wa huwa fis sama'i fama baluka bil khaliqi azza wa jalla huwa fawqa kulli syai'in huwa fawqa kulli syai'in istawa ala arsyihi wa ma'a dzalika huwa muhitun bi kulli syai'in ma'a kulli ahadin mahman faradata fa inna Allah ta'ala Muhitun. muhitun bika ilman wa qudratan wa sultanan wa sam'an wa basaran wa ghaira dhalik wa Sudah. fi qawlihi ta'ala Ya. inna allaha ma'as sabirin dalilun ala anna allaha yu'inu sabira wa yu'ayyiduhu wa ini Wayak benar wa ya wayaklauhu wa ya'la'uhu hatta yutimmu lahu sabra kalaa yaklau wayaklauhu wa yaqla'uhu hatta yutimmu lahu sabra ala ma yuhibbuhu Allahu azza wa jalla. Baik, berarti kan Baik. Berkata Syarih rahimallahu, tetapi kedua kebersamaan ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu bersama manusia di tempat mereka. di tempat-tempat mereka ya. Amkinah itu jamak ya. Amkinah itu jamak dari makan amkinah. Tempat-tempat mereka. Di tempat-tempat mereka. Tetapi Allah bersama mereka dan dia Allah Azza wa Jalla berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Iya, di atas arsy-Nya. Dan tidak walamani'a dan tidak ada yang menghalangi walamani'a min zalika, dan tidak ada yang menghalangi dari maksudnya antara Allah dan hamba gitu, Ustaz. Enggak, walamani'a min zalika, tidak ada penghalang dalam menafsirkan seperti yang di atas ini. Jadi penjelasan di atas ini enggak ada penghalangnya. Dalam artian kuat gitu loh. Jadi ungkapan seperti ini Allah berada di atas arsy-Nya ya. Dan di tempat-tempat mereka ini penafsiran seperti ini enggak ada penghalang. Boleh gitu, bisa gitu. Bisa enggak ada penghalangnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang ada di atas dan Allah bersamamu. Karena sesungguhnya sesuatu yang dia itu berada di atas, dia bersama kamu. Dan dia bersama kamu. Wal arabu. Dia ini maksudnya Allah, Ustaz. Enggak, wahwa itu huwa kembali ke asyai. Jadi fa'inna, karena sesuatu ini permisalan. Sesuatu yang yakunu, yang dia berada di atas, itu bisa keadaannya dia bersama kamu. Seperti dicontohkan di sini nanti. Arabu, orang Arab mengatakan zilna. Dan orang Arab mengatakan zilna nasiru. Zilna. Mazilna. Kami masih berjalan.
Senantiasa kami berjalan, dan bulan masih bersama kami. sementara bulan bersama kami. Nah, bulan ini kan adanya di atas, ya kan? Tapi dianggap apa? Ana bersama kami. Nah, Ya. makanya dikatakan fa'ina syai, sungguh suatu yang dia berada di atas, dia juga bisa bersama kamu. Ini ya, jadi kan apa? Jadi itu senantiasa kami berjalan, sementara bulan bersama kami. Nah, atau gini, misalnya saya safar malam-malam ditemani ataupun safar bersama rembulan. Padahal rembulan di atas, tapi kita katakan bersama. Ya. Nah, begitu juga di sini. Allah di atas itu bersama manusia, bukan berarti Allah itu di tempat-tempat manusianya, tapi Allah tetap berada di atas. Ini tuh ingin menggambarkan sesuatu yang ada di atas itu bisa dikatakan bersama kita, ya, seperti bulan ya tadi itu. Kemudian di sini wakulun ya alam, setiap orang, masing-masing orang atau setiap orang mengetahui bahwasanya bulan di langit. Teruskan wayakulun. Dan orang-orang Arab itu berkata, kami masih berjalan dan bintang masih bersama kami. Iya, Bintang. dan bintang. Suhail itu nama bintang ya. Dan Suhail bersama kami, Suhail bintang, nama bintang ya. Sementara wahua Suhail ini fis sama di langit. Terus kan? Dan Fama baluka. wa mabaluka, apalagi dengan pencipta. Fama baluka ini artinya banyak sebenarnya, pengertian fama baluka itu artinya sebenarnya banyak. Cuma kan di sini anaknya kita paskan. Maka bagaimana pendapat kamu dengan Sang Khalik, dengan Pencipta Azza wa Jal? Dia. Nah, dan dia di atas. Bentar, dulu bentar, Ustaz. Uh-huh. Sebentar. Apa Ustaz? Ayo, ya teruskan. Jadi wama baluka ya? Iya, maka bagaimana pendapat kamu? Khalik Azza wa Jalla, dia berada dia di atas segala sesuatu dan bersemayam di atas arsy-Nya. Istawa ini ya, ini untuk kata istawa, nanti kalian perhatikan kata istawa. Dulu kita sering mengartikan istawa ini bersemayam ya. Ini kurang tepat sebenarnya nih pengertian seperti ini ya, istawa. Ini karena berbeda beberapa, udah 3 tahun yang lalu ya, beda. Istawa ini maknanya itu meninggi ya. Jadi kalau diartikan bersemayam ini kayaknya kurang pas. Istawa itu meninggi artinya. Ala wartafa'a, meninggi. Jadi kalau kamu lihat singgasana kemudian nah di atasnya itu kalau bersemayam kan dia nempel sama itunya ya. Ini sebenarnya diartikannya meninggi ya. Nanti artikannya meninggi. Beristiwa di atas arsnya, meninggi di atas arsnya. Ala wartafa'a ya, artinya istawa. Kalau mungkin yang sering kita dengar adalah kata istawa itu ma'ruf dengan bersemayam. Cuma kemarin ada komentar dari beberapa asatidz, itu istawa bersemayam itu perlu dikaji ulang sebenarnya kan, kurang tepat. Kalau bersemayam itu kan seolah-olah dia nempel dengan arsnya itu, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsnya dan tidak menempel. Jadi istawanya Allah di atas ars itu tidak menempel ya, diperhatikan. Ini akidah yang benar. Istiwanya Allah di atas ars tidak menempel, terpisah. Dan kata istawa itu ditafsirkan oleh beberapa ulama salaf seperti Imam Bukhari kalau nggak salah, ala wartafa'a. Bukan Imam Bukhari, gurunya kalau nggak salah, lupa nah. Ala wartafa'a, meninggi. Ya ulangi lagi sekali lagi. Dan dia di atas segala sesuatu, beristiwa di atas arsnya. Dan dia di atas segala sesuatu, beristiwa di atas arsy-Nya, dan bersamaan dengan itu dia Allah meliputi segala sesuatu. Bersamaan dengan setiap orang. Iya. Walaupun
Infaradata. Kamu bersendirian. Engkau menyendiri, maka sesungguhnya Allah meliputi atas dirimu. Ilmunya meliputi dirimu ilmunya. Jadi ilmunya itu meliputi kamu. Ya, terus tadi kita katakan fa'il dan Ilmunya, kemampuannya, sultannya, kekuasaannya, pendengarannya, dan penglihatannya, dan selainnya. itu meliputi kamu. Terus Dan di dalam firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalil atas bahwasanya Allah itu menolong orang yang sabar, dan menguatkannya, dan yaqla'u itu apa? membantu Dan membantunya hingga sempurnalah kesabaran baginya atas atas apa yang Allah Azza wa Jalla mencintainya. Di atas apa? Di atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan Nah, ini jadi ingat untuk masalah ma'iyah, kebersamaan ini, bahwasanya kebersamaan, karena ini banyak sekali ayat ini digunakan oleh orang-orang yang menyimpang dengan mengatakan akidah yang sesat, yaitu Allah berada di mana-mana. Dengan dalil ini, jadi innallaha ma'akum aina ma kuntum, ya, ataupun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok yang menyimpang bahwasanya Allah berada di mana-mana. Dan ini pemikiran yang fatal, pemikiran yang sesat dan menyesatkan, bahkan bisa dikatakan kufur, ya. Nah, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bersama kita di mana saja kita berada. Ini adalah kebersamaan yang sifatnya itu ada yang umum, ada yang khusus, ya. Tadi, dan jangan dipahami Allah itu bersama kita di tempat-tempat kita, tapi tidak Allah di atas arsnya beristiwa, ya. Allah beristiwa di atas arsnya. Sebagaimana orang Arab mengatakan bahwasanya meskipun bulan di atas langit itu bisa dikatakan ma'ana, bersama kami. Kami senantiasa berjalan dan bulan bersama kami, atau kami safar dan bulan bersama kami. Ini dikatakan ataupun bisa dikatakan Qamar ini ma'ana, bersama kami, walaupun dia berada di atas sana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang dia berada di atas arsnya, maka lamani amin dzalika, enggak ada penghalang kita mengatakan seperti itu. Allah bersama kita tapi dia di atas arsnya. Baik, sampai sini ya, insyaallah. Ada yang bertanyakan ini? Halo. Berarti yang bersama kita itu ilmunya tadi ya, kudrahnya itu ya, Ustaz. Meliputinya, ya Allah meliputi kita itu ilmunya Allah meliputi kita. Sultan, kuasaannya, mendengarannya, basarnya, dan semisalnya. Ini kita ini kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada apa-apanya. Buminya saja, bumi dilipat nanti, ya kan? Kalau nggak usah dibandingkan dengan Allahnya lah, dengan arsnya saja itu seperti cincin yang dilempar ke tanah lapang. Jadi bumi yang ada 7 dibandingkan dengan arsnya itu, atau dengan kursinya Allah, seperti cincin yang dilempar ke tanah lapang. Nah, kursinya Allah dibandingkan dengan arsnya Allah seperti cincin yang dilemparkan ke tanah lapang. Maka perbandingannya jauh sekali apalagi dengan Allah. Baik, di sini insya Allah ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini mungkin untuk tugasnya insya Allah hari Senin atau hari Selasa kirim ya. Nah, Karena Ustaz, untuk besok dan lusa dan besokannya kan kita persiapan untuk Lebaran ya. Jadi mungkin anak Minggu atau Senin baru mulai